Baik, Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inheritance. Inheritance itu bisa kita artikan sebagai pewarisan. Jadi di sini inheritance adalah suatu teknik di mana suatu kelas itu dapat mewariskan propertinya kepada kelas lain. Ya, jadi properti yang ada di kelas itu bisa diberikan atau diturunkan di kelas lain. Sehingga kelas lain dia menerima properti dari kelas lain yang mewariskan tadi. Oke, sebelumnya kita telah membuat kelas ya di dalam satu package, yaitu mahasiswa dan mahasiswa demo. Di sini untuk mahasiswa demo, kita punya main method, yaitu main dengan input parameternya adalah args, dengan tipe datanya adalah array string, kemudian tipe data kembalian dari method itu adalah void. Kemudian untuk mahasiswa sendiri di sini kita punya 5 variabel, ya, name, nama, IPK, batas lulus, dan semester. Sehingga ini adalah tipe data dari tiap variabelnya. Oke, untuk metodenya ada dua, yaitu void method berupa isi KRS, kemudian non-void method string di sini bernama cetak info. Oke, kemudian saya tambahkan satu kelas lagi yaitu mahasiswa asing. Oke, mahasiswa asing di sini ya itu adalah suatu kelas baru yang dia mendapatkan properti dari kelas mahasiswa. Ya. Berarti di sini mahasiswa itu akan mewariskan propertinya ini ke mahasiswa asing. Ya. Karena bisa dikatakan kalau mahasiswa asing itu adalah mahasiswa juga. Tetapi mahasiswa ya belum tentu bisa dikatakan kalau dia adalah mahasiswa asing. Ya, seperti itu. Sehingga mahasiswa asing dia menerima properti dari mahasiswa dan mahasiswa tidak menerima properti dari mahasiswa asing. Oke, kemudian kita bisa katakan kalau mahasiswa ini adalah superclass ya atau parent class. Kemudian untuk mahasiswa asing ini adalah subclass atau child class. Nah, seperti itu. Kemudian untuk atribut tambahannya di sini ada asal negara ya dengan tipe datanya string. Kemudian ada method transfer SKS dengan tipe data kembaliannya void. Ya. Kemudian kita bisa simbolkan seperti ini. Oke, di sini panahnya naik ke atas. Ada juga referensi yang mengatakan kalau panahnya itu ke bawah. Jadi di sini kita pakai salah satu saja. Kita tentukan. Di sini kita tentukan kalau ya mahasiswa asing dia panahnya ke atas ke parent class-nya atau super class-nya. Ya. Mahasiswa adalah super class dan mahasiswa asing adalah subclass atau anaknya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat kelas mahasiswa asing di mana mahasiswa asing ini adalah subkelas dari mahasiswa. Oke, kita coba di Java-nya. Oke. Seperti ini. Oke. Di sini saya punya dua kelas, mahasiswa Java dan mahasiswa demo. Seperti ini. Oke, kemudian kita buat satu kelas lagi. Di sini ya, new class. Kemudian mahasiswa asing. Oke, finish. Pertama di sini kalian bikin kelasnya dulu. Setelah Anda bikin kelasnya, kemudian Anda hubungkan. Ya, mahasiswa asing dia mempunyai asal negara, string ya. Kemudian untuk metodenya adalah void transfer SKS. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba masukkan print aja, system out print line. Kemudian di sini mahasiswa telah melakukan
transfer SKS. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini ya, mahasiswa asing mempunyai satu atribut punya dia sendiri, yaitu asal negara ya, dan kemudian punya satu metode sendiri punya dia sendiri ya, berupa transfer SKS. Ya, di sini kita punya 3 kelas yang saling tidak berhubungan. Ya. Tapi 3 kelas ini terdapat pada satu package. Ya, pastinya dia terintegrasi, tapi kan kita tidak hubungkan ya di sini. Oke. Kemudian saya mau buat mahasiswa asing ini adalah subkelas dari mahasiswa. Di sini kita tambahkan extends pakai S ya. Extends. Extends superkelasnya. Superkelasnya dia merefer ke mahasiswa. Berarti di sini extends mahasiswa. Nah, seperti ini. Berarti setelah kita tulis seperti ini, kita punya mahasiswa asing adalah subkelas dari mahasiswa. Sehingga properti yang ada di mahasiswa ini bisa diakses di mahasiswa asing. Nah, seperti itu. Oke, cara membuktikannya kita coba print di main class. Ini saya komen aja di sini. Nah, kita coba print ya, dari mahasiswa aja dulu. Kemudian saya buat objek dari mahasiswa asing. Ini aja saya ganti namanya mahasiswa asing 1. Nah, seperti ini. Oke, kita telah membuat 2 objek, yang satu objek dari kelas mahasiswa dan yang satu objek dari kelas mahasiswa asing. Oke, kita coba cetak dari mahasiswa. Saya mau cetak namanya. Oke, sistem out print line. Kemudian mhs1 dot nama. Nah, seperti ini. Yang tampil adalah gitaran ya. Tidak ada ya, karena di sini tidak ada namanya. Oke, sehingga kita set dulu. Jadi kita set namanya di sini, coba kita berikan nama running semester 3, IPK-nya 3, nanti kita bisa gunakan input ya. Di sini kita coba menggunakan nilai statis yang sudah ada ya. Kita berikan nilai inisial ya. Oke, seperti ini. Kita coba print. Berarti nanti namanya Rani, semesternya 3, kemudian IPK-nya 3,90. Oke. Kemudian coba kita print, berarti namanya adalah Rani. Nah, seperti ini. Oke, kita coba print nama dari MHS asing 1. Nah, di sini outputnya adalah Rani dan Rani. Oke, di sini kita punya MHS asing. Dia mendapatkan warisan properti dari mahasiswa. Sehingga di sini MHS asing punya, selain punya string dan string asal negara dan void transfer SKS, dia juga punya variabel ini ya, dan variabel dan metode yang ada di kelas mahasiswa. Nah, seperti itu.
Oke, sekarang kita coba print asal negara. Misalkan di sini asal negaranya saya berikan Uganda contoh. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba print asal negara dari MHS asing. Asal negara. Oke. Rani Uganda. Oke, saya print asal negara dari mahasiswa. Dari MHS 1. Di sini dia tidak bisa, error. Kenapa? Karena asal negara dia tidak ada di kelas mahasiswa. Sehingga mahasiswa tidak mendapatkan properti dari mahasiswa asing. Tetapi mahasiswa asing mendapatkan properti dari mahasiswa. Nah, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan ada dua kelas, ya, dia mempunyai satu superkelas yang sama. Oke, sekarang kita punya mahasiswa sebagai superkelas dan mahasiswa asing, kemudian mahasiswa lokal sebagai subkelasnya. Ya. Contoh di sini mahasiswa lokal dia punya atribut baru, yaitu asal provinsi, kemudian tipe datanya adalah string. Oke, untuk kasus inheritance itu berlaku ketika seperti ini. Saya memiliki satu superkelas. Nah, satu superkelas ini bisa menghasilkan lebih dari satu subkelas. Tetapi, misalkan saya punya satu subkelas ini tidak boleh dihasilkan dari lebih dari satu superkelas. Jadi kalau misalkan mahasiswa lokal, dia punya dua parent, itu nggak boleh. Jadi mahasiswa lokal, dia harus punya satu parent saja maksimal. Sedangkan mahasiswa ini, yang merupakan superkelas, dia bisa menghasilkan lebih dari satu subkelas. Nah, seperti itu boleh. Jadi satu parent boleh menghasilkan banyak anak, banyak child. Ya. Kemudian untuk satu child, ya, satu child class, dia tidak boleh dihasilkan lebih dari satu parent class atau superclass. Nah, seperti itu. Oke, kita coba buat sintaks Java-nya di sini. Saya buat satu lagi. New class mahasiswa lokal. Nah, kemudian di sini saya buat string. Kemudian asal provinsi. Misalkan saya set nilai awalnya adalah Jawa Tengah. Nah, seperti ini. Kemudian mahasiswa lokal, karena dia adalah subkelas dari mahasiswa, Anda tambahkan extends mahasiswa. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita punya mahasiswa lokal yang dia berarti subkelas dari mahasiswa. Kalau misalkan kita mau extenskan mahasiswa lokal ke mahasiswa asing contoh, ini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa, ini bakal error. Karena extends itu hanya boleh satu kelas saja. Dia nggak boleh lebih dari satu kelas. Oke. Satu kelas, dia mengextend satu kelas lain. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh satu kelas, dia mengextend lebih dari satu kelas lain. Anda perhatikan untuk yang mahasiswa asing. Ya, mahasiswa asing, dia mengextend satu kelas lain. Nah, seperti itu. Dia nggak boleh lebih dari satu. Oke. Oke, jadi pada dasarnya sama saja ketika kita membuat mahasiswa lokal, kemudian di sini saya punya satu atribut asal provinsi, kemudian coba Anda print di sini. Misalkan saya buat mahasiswa lokal, MHS lokal, 1, kemudian new
mahasiswa lokal, ya. Nah, kemudian saya mau print. Asal provinsi. Nah, kita coba print, berarti di sini ekspektasinya Rani, kemudian asal negara Uganda, ya, kemudian di sini asal provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau misalkan kita punya kode seperti itu, ya berarti output-nya akan, nah, seperti ini. Oke, jadi untuk lebih make sense, Anda buat input, ya, karena di sini sudah kita set nilai awalnya kan. Rani 3,90F, kemudian mahasiswa asing, Uganda, mahasiswa lokal, Jawa Tengah. Jadi untuk lebih make sense, Anda buat input seperti itu. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.